mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Keputusan beberapa PCNU di beberapa wilayah untuk tidak lagi melibatkan Habib Ba'alawi dalam setiap kegiatan resmi NU telah membuat perubahan signifikan di kalangan Nahdlin, yang semula masih banyak yang ragu menjadi tak ragu lagi. Banyak yang saat ini mantap mendukung penelitian Kiai Imaduddin Utsman. Dan hal ini merupakan kabar baik yang harus diapresiasi dan terus disuarakan, agar daerah-daerah lain mengikuti jejak PCNU Solo Raya, Garut, dan Wonogiri. Meskipun masih ada sedikit yang beranggapan apa yang dilakukan beberapa PCNU telah melanggar garis kebijakan PBNU, hal ini wajar karena selama ini PBNU terkesan diam. Tetapi menurut Kiai Imaduddin dalam tulisan terbarunya, melihat fenomena yang terjadi di beberapa wilayah, menurut Kiai Imaduddin tentunya, PCNU Wonogiri mempunyai alasan khusus sehingga poin-poin itu disepakati dalam rapat resmi yang melibatkan unsur lengkap kepengurusan PCNU. Alasan itu jelas merupakan alasan yang mungkin di wilayah lain belum ditemukan atau belum disadari. Yang jelas surat instruksi itu tidak bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap PBNU. PBNU wajib mengakomodir setiap usaha warga NU, apalagi para pengurus NU di setiap tingkatan kepengurusan untuk mengambil langkah-langkah strategis kewilayahan demi kemajuan Jamiyah NU di wilayahnya masing-masing. Dalam kesempatan lain, Kiai Imaduddin menyampaikan mengenai muara rasa untuk NKRI dalam sebuah ceramah terbarunya. Mari kita simak bersama. Semalam di sebuah pesantren masih di Jember. Kemudian jam 12 kita sampai di sini. Sebelum tidur, istirahat, sempat ngobrol dengan Kiai Badru tentang Kiai Abdul. Di sini Kiai Abdul membaca fazil-fazil dari pikiran beliau yang saya kira ini akan sulit dipahami oleh orang biasa. Tetapi intinya, walaupun saya baru bertemu hari ini, malam ini, saya sudah mulai membaca kegelisahan beliau akan nasib alam semesta ke depan. Bukan hanya level Indonesia, tapi mencari titik temu harmonisasi dunia. Ini saya mohon maaf kalau salah tafsir nih. Karena saya sekali bertemu, berusaha membaca, dan memang dalam setiap masa biasanya ada orang-orang yang khusus diberikan pikiran yang tidak bisa sembarang dipahami oleh orang lain. Beberapa bulan yang lalu memang sudah pernah nelpon Kiai ya, dan saya belum mengenal beliau. Beliau tanya tentang penelitian saya tentang nasab daripada yang mengaku keturunan Nabi, dan saya jawab apa adanya sesuai dengan kesimpulan saya. Walaupun beliau tidak mengatakan beliau kontra atau pro, enggak, tapi beliau ingin tahu langsung dari saya, dan saya tidak akan bicara itu mungkin di sini. Saya ingin bicara tentang kesimpulan saya, merangkai puzzle-puzzle pikiran beliau yang beliau sampaikan saja dengan sebuah bingkai besar berjudul Muara Rasa. Ini adalah kalimat baru yang saya temukan istilahnya, tetapi sebenarnya ini sudah menjadi cita-cita semua para pemimpin di dunia. Sanggupkah kita di dunia ini dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda mempunyai
titik temu dari keberagaman diagram-diagram yang ada sebagai manusia, baik dilihat dari sisi kemanusiaan dia sebagai suku dari suku-suku yang ada di dunia, keberadaan dia dalam pikirannya dalam sebuah ideologi dari berbagai macam ideologi yang ada di dunia, keberadaan dia sebagai pemeluk agama dari agama-agama yang banyak di dunia, lalu menyempit dalam konteks keindonesiaan. Ini saya tidak peduli apakah saya salah atau tidak menafsirkan dari pikiran beliau. Yang penting apa yang saya pahami dari kegelisahan beliau. Dan bingkai besarnya itu sama dari seluruh tujuan kebenaran yang ingin dicapai oleh seluruh manusia. Cuma tahapan-tahapannya ini mungkin yang berbeda-beda, sehingga di dalam mencapainya ada benturan. Dan ini yang ingin dihindari oleh konsep muara rasa. Nanti boleh dikoreksi oleh Kanjeng Kiai Abduh, apakah ini penafsiran yang tafsirun khati'un apa gini ya, tafsirun sa'ibun. Saya tidak peduli pokoknya ini. Pokoknya saya ingin ngomong apa yang saya pahami dari Kiai Abduh, yang mungkin pemahaman bapak-bapak berbeda dengan saya. Karena saya lihat Kiai Abduh ini memiliki hal yang berbeda dengan pemikiran biasa orang-orang yang kita kenal. Nah, kita teruskan dalam konteks keindonesiaan. Ini mungkin walaupun tujuan tempur dari muara rasa ini adalah konteks global, mungkin sebagai seorang Indonesia kita harus mengkerucutkan cita-cita besar itu untuk dalam konteks Indonesia dulu. Dari hal besar lingkup yang dipahami dalam konsep muara rasa yang sudah ada itu, kita terjun dulu mensut realitas hari ini. Realitas kita hari ini dengan tujuan besar yang ada dalam cita-cita konsep muara rasa itu, untuk mencapainya muara rasa, semua saling merasa, semua saling mengerti, sehingga tidak ada konflik. Bagaimana meminimalisir konflik itu sehingga ada harmonisasi dengan konsep muara rasa, dilihat dengan konteks keindonesiaan kita hari ini, di mana kita sebagai bangsa juga sebagai seorang pemeluk dari agama yang ada di Indonesia, juga dalam yang lebih kecil kita adalah pemeluk dari ideologi yang berbeda-beda dalam agama Islam sendiri. Mungkin ini juga terjadi dalam agama-agama lain. Agama kita, realitas hari ini adalah agama Islam yang mayoritas menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa mengabaikan di sana ada Syiah. Ini walaupun tidak terlalu nampak, tapi Syiah itu ada. Di sana juga irisan ada Wahabi. Mungkin ada Mu'tazilah juga. Di pusat-pusat studi tingkat sarjana, mungkin dalam sekolah-sekolah tinggi keagamaan, mungkin karena ini dipelajari konsep-konsep pemikiran Mu'tazilah, rasionalis, itu mungkin juga ada pengikutnya. Mungkin ada Ahmadiyah di sana, mungkin juga ada Jabriyah, mungkin juga ada Qadariyah, mungkin juga ada Khawarij. Gimana realitasnya, banyak orang yang pandangan keagamaannya yang menggebu-gebu itu mirip dengan konsep Khawarij masa lalu, yang fundamentalisnya,
radikalnya dan sebagainya. Nah, muara rasa ingin semua ini harmoni. Berarti kita bicara lintas mazhab dulu, jangan kita bicara sebagai seorang Nahdliyin seperti saya. Jangan kita bicara dulu sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau kita bicaranya dari bermulai dari bahwa kita seorang NU, ya tentu yang bukan NU nggak terlalu tepat. Yang tepat itu ya konsep NU. Ini dalam konteks saya ingin memahami muara rasa. Mungkin orang aneh itu untuk bisa membaca pikiran dari Kiai Abdul ini. Dan saya mungkin juga aneh, dan saya berusaha ingin memahami karena ini tujuannya mulia. Itu yang saya pahami dari tujuannya mulia, maka saya ingin merangkai tujuan itu, bisakah kita untuk mencapainya. Yang jelas kita sebagai bangsa Indonesia sekarang telah mempunyai konsep kenegaraan yang telah kita sepakati hari ini, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya berharap setujuan mulia apapun mudah-mudahan tidak bertentangan dengan NKRI ini, karena hifdzul maujud itu wajib. Menjaga yang telah ada itu adalah sebuah kewajiban. NKRI ini al-maujud hari ini. Tetapi NKRI tidaklah berdiri dari ruang hampa. Ini yang perlu untuk dipahami. NKRI ini tidak ujug-ujug datang dari ruang hampa, tapi bersamanya ada deretan sejarah-sejarah yang panjang sebelumnya, yang hari ini mengerucut menjadi NKRI. Sebelum NKRI kita masa kerajaan-kerajaan yang di dalamnya ada kolonialisme ratusan tahun. Sebelum kolonialisme ada kerajaan-kerajaan yang merdeka, Banten, Mataram, Cirebon, di Sumatera mungkin pada saat bersamaan dengan itu abad ke-15 sampai abad ke-17. Kemudian kerajaan-kerajaan itu sebagian di bawah otoritas kolonial VOC, lalu Belanda, Inggris, Prancis, kemudian Belanda lagi, kemudian Jepang. Kemudian muncullah Indonesia Raya yang hikmah dari penjajahan 350 tahun plus 3,5 tahun Jepang melahirkan bersatunya kerajaan-kerajaan itu menjadi NKRI. Ternyata penderitaan juga ada hikmah. Hikmahnya yang tidak bisa disatukan oleh Hayam Wuruk, yang tidak bisa disatukan oleh Sultan Agung, itu bisa disaksikan oleh rasa penderitaan yang sama. Selamat datang Kanjeng Pangeran. Jadi muara rasa itu sudah ada, Kiai Abdul, pada tahun 45. Muara rasa sesama orang-orang yang terjajah, yang mungkin meledak tahun 45 menjadi hari kemerdekaan. Sebelumnya itu harus ada orang-orang yang menggelorakan kesadaran akan jati diri kita masing-masing. Tanpa ada orang-orang yang menggelorakan kesadaran rasa-rasa bahwa kita sedang dijajah, itu tidak akan ada kemerdekaan. Jadi muara rasa itu energi yang kemudian menjadi pergolakan, pemberontakan untuk menghancurkan sebuah kesadaran bahwa kita sedang dijajah. Maka muncullah kemerdekaan 17 Agustus. Sebelumnya ada yang menggelorakan Sultan Agung Tirtayasa 16
54, kemudian 51, 54, 16, 82, perang dengan VOC, Sultan Agung Tirtaya. Sultan Agung Mataram menggelorakan kesadaran kita sebagai bangsa untuk juga melawan penjajah. Tidak berhasil. Masih panjang perjalanan, kadang kalah, kadang menang. Seluruh Indonesia pun sama. Ada setiap penderitaan jajahan, ada orang yang diberikan kepedulian, diberikan ruh, energi oleh Allah, yang energinya cukup datang ke satu orang, kemudian disalurkan kepada banyak orang, sehingga menjelma menjadi materi-materi perjuangan. Itu dari mulai kesadaran muncul sampai titik muara rasa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia itu panjang. Gak boleh kita berjuang simsalabim, harus ingin langsung ketemu titik terangnya, keberhasilannya. Dan tidak boleh kita berjuang harus pada masa kita, perjuangan itu harus berhasil sehingga kita jadi pahlawan dan menikmati dari apa yang kita perjuangkan. Itu bukan pahlawan, pedagang perjuangan. Apa yang kita bisa mulai hari ini dalam perjuangan, maka kita wariskan nilai-nilainya kepada orang yang lebih muda dari kita, karena kita dibatasi oleh waktu yang diberikan Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Kita boleh mati, energi ini nggak bakal mati karena sudah diceskan kepada orang lain, dibelututkan, di-share kepada orang lain. Kalau hanya berbentuk materi, pusat perjuangan berbentuk sebuah gedung yang besar, pertahanan militer yang kuat, benteng yang kokoh, dinuklir habis. Kalau kekuatan itu hanya materi. Tapi jika kekuatan perjuangan itu berbentuk energi yang abstrak, pikiran, maka pikiran itu tidak bisa dibaca hanya dengan melihat orangnya. Dan pikiran itu tidak keluar sembarangan kepada orang yang frekuensinya berbeda. Sinyalnya tidak sama, kalau ngomong ya tidak nyambung. Betul Pak ya? Kita punya HP, saya Telkomsel, saya ngisi energinya XL, saya bayar 100.000, tidak masuk. Nomornya saya kasih sama nomornya, tetapi providernya saya Telkomsel, diisi XL ini saya bayar udah 1 juta. Kalau 100.000 udah bisa masuk, saya bayar ini 1 juta, tapi usahakan supaya masuk ini kepada Telkomsel saya. Nggak bisa, harus satu frekuensi baru bisa dipahami oleh Telkomsel ini. Walaupun 5.000 perak ngirimnya masuk, apalagi ngirimnya 1 juta. Nah, inilah kemudian kita kembali lagi. Tadi sedang kita lihat tuh, Sultan Tirtayasa, Sultan Agung, perang kan? Kalah, menang, kalah, menang. Akhirnya belum bisa dipahami. Katanya biarin dah, takdir kita nih dijajah. Mengorbankan nyawa doang kita melawan penjajah. Ada orang macam itu. Tapi energi ini tidak bisa mati kalau sudah diwariskan. Energi ini ada 2. Energi ideologis dan energi biologis. Nanti ini akan berkaitan dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Muara rasa tradisi berguru ini sudah menyempit. Kalau muara rasa saja itu masih bersifat global,
siapapun kita, apapun ideologi kita, itu sudah masih masuk ke muara rasa. Tapi ketika ditambahin oleh Kiai Abduh muara rasa tradisi berguru, ini sudah menyempit ke ahli sunnah wal jamaah. Benar nggak? Yang saya pahami, ini sudah energi ideologis. Tapi kalau energi biologis itu tradisi Syiah, di mana ada konsep itrah. Ahlussunnah wal jamaah konsepnya adalah konsep kitab dan sunnah. Konsep Syiah kitab wa itrah. Mungkin Kiai Abduh ini karena dia dalam incaran ahlussunnah wal jamaah di lingkungannya, realitasnya demikian, beliau mengerucutkan, walaupun dia muara rasa ini global, dia mengerucutkan konteks Indonesiaan, mayoritas ahlussunnah wal jamaah, maka dibatasi dengan ideologi ahlussunnah wal jamaah, muara rasa tradisi berguru. Jadi energi untuk mencapai yang di atas itu, harmonisasi dunia alam semesta yang ingin dicapai menggunakan konsep ahli sunnah wal jamaah tradisi berguru. Tradisi berguru itu apa? Energi ideologis yang diwariskan secara lumintu, jailan an jailin, dari mulai energi utama Islam yang mustikanya dipegang Rasulullah, kemudian turun kepada sahabatnya. Energi Syiah turun pada duriyahnya, pada itrah. Ahlussunnah wal jamaah turun pada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun pada tabi'in, tabi'in turun pada para ulama al-a'immah al-arba'ah al-asyarah al-ghairihim, kemudian turun pada murid-muridnya, turun pada murid-muridnya, turun pada murid-muridnya, turun pada Syekh Nawawi, turun pada Mbah Khalil, turun kepada Kiai Khalil Rembang, turun kepada Kiai Bisri, contoh salah satu tradisi berguru. Terus turun pada Kiai Khalil menantu cucu, turun kepada Kiai Yahya Sakuf. Ini contoh di PBNU. Kalau konsep energi ideologis pecahan ahlussunnah wal jamaah, mungkin nanti mentok kepada Albani, pada Ibnu Utsaimin dan sebagainya, Salafi Wahabi hari ini. Itu masih tradisi berguru. Nah, tradisi berguru Indonesia kalau ingin harmoni jangan bergesek. Karena kalau tradisi berguru ini bergeser dari sanadnya, akan ada benturan, tidak akan ada harmoni. Jadi minimalisir konflik itu sulit terbentuk dan terwujud. Jadi tujuan muara rasa di sana untuk menciptakan harmonisasi alam semesta yang dalam konteks Indonesia harmonisasi Nusantara itu sulit terwujud apabila tradisi berguru zigzag. Karena tradisi berguru yang zigzag ini akan melahirkan sebuah friksi kecil-kecilan yang lama-kelamaan akan berbenturan ketika masing-masing sudah punya kekuatan. Nah, bagaimana nanti dari tradisi berguru ini dalam konsep ahlussunnah wal jamaah, dia bukan menjadi pemicu konflik, tetapi titik common platform di dalam setiap kita menyelesaikan masalah bangsa. Jadi ada kesepuhan yang ditokohkan dari sebuah komunitas, simpul-simpul tradisi berguru itu. Lalu jika ada letupan, maka kesepuhan dari simpul-simpul tradisi berguru ini mudah untuk dipupuskan percikan-percikan letupan itu.
realitas kita hari ini, semua kiai Jawa Ahlussunnah wal Jamaah yang punya pesantren besar, pesantren setengah besar, pesantren kecil. Ada sekarang pesantrennya besar, nggak ada santrinya. Ada pesantrennya kecil, santrinya banyak, tidurnya sampai di luar-luar karena dia nggak ada akses menuju kue-kue pembangunan. Kiainya nggak mau bikin proposal, nggak mau bikin surat izin pendirian ke Kemenak. Ada kiai yang masih begitu, di Banten banyak kiai yang nggak mau bikin surat izin pendirian, tidak mau dicatat di Kemenak, itu banyak. Tapi semangat dia dalam menjaga tradisi keguruan, menciptakan para ulama-ulama besar. Santrinya paling antara 5 sampai 50 orang, banyak sekali di Banten. Dia cukup dengan apa yang dia nikmati dari kekurangan fasilitas, kekurangan tempat belajar, kekurangan tempat asrama dan sebagainya. Dia tidak menuntut dan dia tidak menyalahkan pemerintah. Ini banyak. Bahkan ada yang nggak mau ditawarin bantuan. Ada yang dia nggak sibuk-sibuk nyari-nyari, tapi kalau ditawari dia terima. Ada. Ini ngomong tradisi guru dengan realitas pondok pesantren yang ada. Ada yang dia tidak mencari, ketika ditawar bantuan dari negara dia tidak mau. Tidak mau. Alasannya bisa bermacam-macam. Satu, tidak ingin ada intervensi dari kurikulum. Dua, alasan-alasan warok. Tiga, ada yang masih beralasan negara itu penjajah. Bahkan di Banten banyak masih kiai yang anaknya tidak boleh sekolah, hanya suruh bisa baca kelas 1 kelas 2, kemudian berhenti langsung dipondokkan. Kenapa? Karena katanya kalau sekolah nanti jadi opas Belanda. Mungkin keluarga saya yang pertama lulus aliyah, sebelumnya tidak ada yang sekolah, mondok-mondok aja. Kemudian Belandanya udah pergi, konsep anti Belanda masih ada. Kemarin mau nyari PLT gubernur, susah nyari orang Banten asli. Karena relatif orang Banten dulu, mulai sekarang tetapi pangkatnya masih kecil, sekarang masih rendah, nggak mau masuk jadi pegawai negeri. Anak-anak kiai itu nggak mau masuk pegawai negeri. Kemerdekaan ternyata tidak serta-merta menghilangkan perasaan kita benci terhadap penjajahan. Jadi dulu itu mereka tidak mau sekolah milik Belanda karena benci pada penjajah. Sekarang sekolahnya ada, Belandanya pergi, tetap tidak mau sekolah. Masih banyak. Dan hari ini masih ada yang tidak mau sekolah. Saya bikin pesantren Salafiyah 2002 sampai 2010 baru ada madrasah. Itu pun dengan SMS. Kamu menjembelih guru kamu sendiri. menyembelih guru. Artinya menyembelih guru itu artinya tradisi bergurunya kamu berbeda. Sekarang sudah kayak Belanda bikin sekolahan. Itu realitas bahwa masih ada hari ini circle anti penjajah yang sampai pada hal-hal yang tidak masuk akal pun, karena itu adalah sebuah konsep yang dilahirkan, energi yang diwariskan dan ditradisikan, seakan-akan tidak bisa berubah. Itu hebatnya sebuah energi ideologis. Energi ideologis yang kadang waktunya tidak tepat tapi masih ada. Pakai celana, NU pernah mengharamkan celana panjang, Yai. Jadi sarung itu bentuk perlawanan terhadap penjajah. Penjajahnya sudah pergi,
bentuk perlawannya masih ada sampai hari ini, kita pakai sarung. Fatwa, bukan fatwa, di NU itu hasil bahsul masail pakai dasi haram sebelum merdeka itu. Pakai sarung, pakai celana panjang haram. Kenapa? Fatwa ketika itu walaupun tidak langsung pada tahun sebelum 45 itu ada fatwa perang dari NU, karena fatwa perang itu baru keluar ketika negara Indonesia sudah merdeka. Belanda mau kembali menyerang ke Indonesia, baru keluar fatwa jihad yang ditandatangani 22 Oktober 45 yang kemudian melahirkan perang Surabaya 10 November. Di antaranya karena adanya fatwa daripada Nahdlatul Ulama yang disebut waktu itu bukan fatwa, resolusi jihad 22 Oktober, yang menggerakkan kaum santri yang biasanya ngaji di pondok, di kobong, kemudian melemparkan kitabnya, melemparkan pulpennya, ikut bersama komponen bangsa lainnya untuk berperang. Yang tentu komponen bangsa lain yang sudah ada itu sebelumnya mendapat pelatihan dari Jepang dan mungkin masih ada sisa-sisa kenil dan sebagainya. Jadi saling melengkapi. Nah, muara rasa kemerdekaan itu muncul menyeluruh, menimbulkan kita NKRI.